Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalau tidak salah kita masuk ke pertemuan yang kelima ya. Saya cek dulu. Ya benar, kita sekarang masuk ke pertemuan yang kelima. Jadi saya melanjutkan materi yang minggu lalu kita membahas tentang menginput data dengan banyak data sekaligus dalam sekali eksekusi, insert multiple. Jadi ada 3 metode yang saya sudah jelaskan minggu lalu mengenai bagaimana cara menginsert multiple data dengan menggunakan OOP PHP ya. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu select data. Select data ini adalah bagaimana ada statement dalam SQL untuk mengambil data dari database, itu dengan menggunakan struktur query language. Statementnya berupa select, terus nama kolom yang akan diambil, yang diambil datanya, terus from, terus table name. Jadi ada 2 di sini yang bersifat dinamis dan ada 2 yang bersifat statis. Pertama select dan from ini sifatnya statis. Artinya kita tidak dapat mengganti statement ini. Ini memang select, terus ini ada from. Sudah ketetapan dari struktur query language tersebut bahwa kita ingin mengambil data dari database, maka kita menggunakan perintah select. Terus from di sini sudah ketetapannya untuk diambil dari tabel yang mana. Sementara column name dan table name ini dia sifatnya dinamis. Jadi bisa column name apa saja tergantung nama kolom dari table tersebut. Ya, kita akan contohkan sebentar. Terus yang berikutnya adalah, atau bisa menggunakan karakter bintang ya. Ini karakter bintang. Select bintang from table name jika akan melakukan pengambilan data dari seluruh kolom yang ada di tabel tersebut. Jadi tanpa harus menulis satu persatu kolom yang ada. Jadi kita hanya menuliskan bintang saja. Oke, yang berikutnya kita di sini ada beberapa cara, ada 3 cara dalam melakukan select. Pertama dengan MySQL Object Oriented OOP, terus yang berikutnya dengan procedural, terus yang berikutnya adalah dengan PDO, PHP Data Object. Nah, jadi seperti yang kemarin saya lebih fokus ke Object Oriented-nya. Jadi saya belum membahas yang proseduralnya. Nanti saya akan bahas itu pada saat saya masuk ke materi OOP ya. Di sini ada kelas, konstruktor, struktur dan seterusnya. Baru saya membahas perbandingan antara prosedural dan OOP. Untuk awal-awal ini saya menjelaskannya contoh-contoh yang mengarah ke object oriented. Oke. Jadi contohnya di sini ada, kita lihat seperti halnya juga sebelumnya, diawali dengan koneksi. Ini sudah harus dilakukan, create koneksi. Ini kita sudah lakukan 3 minggu yang lalu. Sudah beberapa minggu ini kita sudah lakukan ini, koneksi. Terus di sini ada cek koneksi. Walaupun ini kita sudah tidak pakai lagi. Terus ada query SQL-nya.
eksekusi query. Di sini ada menampilkan hasil query bagian sini. Ini menampilkan hasil query. Oke. Saya langsung contohkan saja. Jadi di sini saya kembali ke program yang dulu ya. Di sini ada ya, ini ya, minggu lalu kita menggunakan metode prepare. Jadi saya hapus saja, kita tidak menggunakan lagi ini. Ini tetap dilakukan, yaitu membuat objek count. Objek countnya pada saat dibuat objeknya ini otomatis akan terkoneksi ke database. Ini user, ini password, ini database-nya web 2, dan ini adalah servernya, dalam hal ini localhost. Oke, setelah koneksi seperti halnya tadi, kita lakukan query di sini. Di sini metode yang kita gunakan adalah query, bukan prepare. Jadi prepare itu untuk multiple data. Jadi query ini bersifat umum. Query-nya bisa insert, bisa select, bisa update, bisa delete, dan lain-lain. Yang jelasnya ini adalah eksekusi query. Kita langsung saja, saya ganti query-nya, yaitu select bintang from tabelnya ya. Nama tabelnya itu di sini kebetulan tabel mahasiswa. Jadi tabel mahasiswa di database web 2. Jadi karena sudah terkoneksi dengan web 2, maka saya ingin mengambil data dari tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa itu ada, di tabel mahasiswa ada 4 kolom di dalamnya. Ada NIM, nama, alamat, jenis kelamin. Semuanya varchar. Select bintang from mahasiswa. Jadi karena saya menggunakan karakter bintang di sini, maka semua kolom saya ambil di sini. Jadi semua data akan dimasukkan ke dalam variabel SQL. Jadi data yang akan diambil di sini ada web 2 database. Ya, seperti itu database kira-kira gambarnya. Terus masuk datanya ke variabel SQL jika statement ini dieksekusi. Jadi object count, method query, select bintang from mahasiswa, maka dia mengambil semua data, masukkan ke dalam SQL. Oke, setelah kita mengambil data tersebut, maka yang berikutnya adalah kita ingin menampilkan data yang telah kita ambil. Karena percuma kita ambil, ya kita harus membuktikan bahwa kita sudah mengambilnya, yaitu dengan memperlihatkannya ke layar monitor. Oke, di sini di count query, oke. Coba kita cek SQL count query. Ya, sama saja ya. Di sini langsung, kalau di sini dia melakukan 2 tahap. Dia pisahkan. Pertama, query-nya itu dia buat variabel, masukkan ke dalam variabel SQL. Terus variabel tersebut dimasukkan ke dalam parameter method query, baru masuk ke dalam result. Jadi kita boleh langsung saja seperti ini tanpa membuat variabel ini, karena kita masih statis. Jadi kita ubah di sini saja hasil variabel, walaupun tidak harus ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah menampilkan
Di sini kita menampilkannya, kita coba dengan kita mengambil kata kunci yang ini. Ya. Ini saya ambil kata kuncinya dulu, sebentar saya jelaskan. Oke, ini di sini maksudnya adalah hasil variabel hasil ini akan diuraikan fetch a sock. Jadi ini adalah metode dari objek hasil fetch a sock ini untuk mengambil data array dari hasil ini. Karena tentunya ini masih dalam berupa tabel, jadi banyak baris di situ. Di sini dia seperti memisahkan baris per baris. Jadi dia mengambil baris pertama seperti ini. Ya, dia mengambil baris pertama, terus dia masukkan ke dalam variabel row. Variabel row. Ini pakai bahasa Inggris. Saya ganti saja dengan bahasa Indonesia. Baris. Oke, setelah itu dari baris ini tentunya ada kolomnya. Mungkin saya perjelas dulu. Jadi tabel kita itu ada seperti ini. Ya. Jadi metode fetch arrow ini dia akan mengambil data yang pertama atau baris yang pertama yang ini. Ya. Setelah itu di sini kan ada kolom name, nama, alamat, jenis kelamin. Ya. Jadi makanya di sini kita harus menentukan kolom yang mana yang akan ditampilkan. Di sini caranya itu dengan kurung kurawal, maaf. Ini kurung siku, terus ada tanda petik, terus di sini ada nama kolomnya seperti apa. Tanda petik 2 ya. Tanda petik 2. Nama kolom yang saya akan tampilkan contohnya misalnya name. Terus di sini ada untuk menampilkan itu di PHP echo ya. Echo baris. Ya, ini ada echo. Oke. Langsung saja kita balik sini. Ya, ini hanya menguji saja berhasil tidak dia mengambil data untuk baris pertama. Kita save. Ini saya save dengan nama save as ya, save as dengan nama get data aja, get data, save. Terus kita jalankan di sini, kita uji localhost get data.php. Oke, ini ada tertampil yaitu 2018-001. Ini bagusnya mungkin saya pisah juga ya pengujiannya.
Oke, NIM ini ya saya sudah jelaskan tadi bahwa yang diambil adalah baris pertama dengan kolom NIM. Oke, misalnya kita ingin mengambil bukan NIM tapi nama. Save lagi, terus kita refresh di sini. Maka yang mau tampil adalah Rahmat. Ya, begitu seterusnya. Kalau kita tampilkan alamat di sini, tentunya pasti akan apa yang terjadi, yaitu di sini akan kosong. Karena di sini tidak ada alamat. Ingat di sini fetch arrows of pada saat dieksekusi pertama kali, dia akan mengambil data baris pertama. Di sini kan ada 7 baris ya. Di sini ada 7 baris. 7 baris yang diambil pertama yaitu adalah baris pertama tentunya. Terus bagaimana pertanyaannya kalau kita ingin mengambil baris kedua, baris ketiga dan seterusnya? Kita harus mengulang lagi fetch assoc ini. Misalnya seperti ini. Saya ulang di sini, Oke, terus saya echo lagi. Di sini tadi nama saja, NIM ya, NIM. Terus paste lagi di sini. Biar ini tidak nyambung, saya berikan BR ya, tag BR. Tag BR seperti ini. Biar dia enter ke bawah. Oke, kita tes. Ya, oke, ini ada 2018 1. Ini 2018 1 masuk ke sana. Terus 2018 2 masuk ke baris 2. Terus gimana kita mengambil data yang ketiga? Ya, seperti yang tadi, kita harus mengulang lagi fetch assoc ini. Ini lagi sama ya. Jadi kita tidak perlu mengubah apa-apa. Kita hanya mengulang saja. Jadi kita mengulang statement yang sama. Tapi menghasilkan data yang berbeda. 1, 2, 3. Padahal di sini statementnya sama. Artinya ketika fetch assoc ini dieksekusi, maka dia mengambil baris pertama terus dieksekusi lagi, maka dia akan turun ke baris yang kedua. Jadi bagaimana kalau kita punya 1000 data, maka kita harus mengulang 2 statement ini sebanyak 1000 kali. Jadi kita pakai saja for looping for atau while, misal for kurung kurawal untuk looping di PHP. Kalau mungkin kita lupa, kita bisa cek di looping ya, di materi looping. Di atas ada loops. The while for. Misalnya kita mau pakai for. Terserah sebenarnya. Kita mau pakai for atau while. Cobanya kita di sini pakai for. Ya, kita pakai for. Ini statementnya, ini bukan kurung kurawal tapi kurung biasa. Terus ini ada kurung kurawal. Oke, kita pakai itu. Sini kurung biasa. Terus dollar variabel i sama dengan 0. Jadi koma i variabel i kurang dari, kita punya data 7 tadi, artinya kurang dari 8, terus dollar i plus, terus di sini kurung kurawal buka. Yang kita ulang adalah
ini. Ya, saya kira seperti ini. Terus kita tes lagi. Cek. Ya, oke, berhasil. Kita sudah mengambil 7 data. Nah, oke. Saya kira jelas bahwa sebenarnya konsepnya adalah di fetch assoc ini. Setiap kita mengambil mengeksekusi fetch assoc ini, maka dia akan mengambil data baris per baris. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mengambil semua data? Maka kita di sini kita tambahkan namanya, terus alamat dan jenis kelamin, karena di sini kan hanya baru namanya. Terus mungkin jelek juga kalau hanya tampilannya seperti ini. Lebih bagus kita bikinkan tabel. Jadi kita masukkan ke dalam tabel, terus data-data tersebut kita masukkan ke dalam tabel yang kita buat. Oke, kita buat tabel. Karena tabel, jadi kita lihat kalau materi tabel kita bisa kembali ke sini, ada materi PHP table ya, di mana table. Oh, itu di HTML, sorry. Kita kembali ke HTML, terus ada table. Bagaimana cara membuat table? Ya, pakai saja seperti ini. Kita ambil saja sampai sini. Oke. Kita pastikan. Ouch. Copy, paste. Oke. Di sini ada yang lupa. Bisa kita, ini kan bahasa HTML, sementara kita sudah membuka bahasa PHP di sini dengan tag PHP. Maka ini akan dianggap menjadi bahasa PHP. Tentunya ini kalau dieksekusi akan error. Jadi ada beberapa cara sebenarnya untuk mengakali ini. Kita bisa tutup dulu bahasa PHP-nya supaya dia menganggap lagi kembali bahwa ini adalah bahasa HTML, atau bisa menggunakan echo. Ya, dicontohkan seperti kayak yang dilakukan oleh ini ya. Dia echo table, tr dan seterusnya. Jadi kita bisa tutup cara pertama, kita tutup misalnya dengan seperti ini. Salah ya, tanda tanya seperti ini. Atau boleh juga kita anggap saja ini bahasa PHP, jadi merupakan statement dari, maka kita echo saja ya, sampai di sini. Cuman di sini ada tanda petik stylenya. Bisa kita kasih tanda petik seperti ini, atau dilupakan saja dulu, nggak usah dulu pakai style table. Oke. Nah, sekarang sudah untuk headernya. Di sini kan kita punya 4 ya. Pertama name, terus nama. Kalau tidak salah yang berikutnya adalah alamat ya. Ya, alamat. Terus yang satu lagi yaitu jenis kelamin. Oke, sudah header. Ini headernya. Karena header ini tidak berulang, dia hanya sekali saja, maka dia kita buatnya itu di luar dari looping for ini. Jadi kita harus di luar looping, karena kalau kita masukkan ke dalam looping maka dia akan berulang juga headernya. Padahal yang kita mau dia headernya itu cuma satu saja. Contohnya seperti ini, name, nama, alamat, jenis kelamin. Ini kan cuma satu. Yang berulang yang 7 kali itu adalah datanya di bawah. Jadi dia untuk headernya tidak masukkan dalam for.
Oke, setelah itu kita kita looping untuk masukkan datanya. Apa yang kita looping di sini adalah tabel row pertama ya. Kita buat echo lagi di sini tadi. Kita tutup dulu echo-nya, terus echo. Oh ya, sorry, ini bukan di sini tapi di bawah. Di sini echo tag tr ya, tag tr tabel row baris baru, terus tag lagi tabel datanya, tabel data. Oke, terus masukkan name. Di sini ada disambung, terus di sini ada bukan BR tapi penutup dari TD. Oke, seperti ini. Yang berikutnya adalah tabel yang satu lagi. Ini tinggal kita copy saja. Ini kita sambung ya, ada string. Oke, kita sambung. Sini ada nama, alamat, terus jenis kelamin. Kolomnya harus sama, jadi kita lihat jenis kelamin, jenis kelamin. Oke, terakhir kita tutup tabel row-nya. Oh ya, lupa tabel row-nya di sini terakhir. Titik sambung lagi. Tag tabel row. Sorry. TR. Yap, seperti ini. Yang berikutnya adalah menutup table ya, menutup tag table. Cuman table ini tidak looping, jadi harus di luar daripada looping for, di luar for. Jadi kita echo lagi table. Oke, echo table. Ya, kita tes ya, kita lakukan pengujian apakah ini sudah benar. Kita lihat di sini. Localhost tadi lupa get data.php. Oke, ini sudah terbentuk tabelnya, cuman kekurangannya ini tidak ada bordernya, jadi ini table tanpa border. Kalau kita lihat data ini yang ada di sebelah ini sama ya kan, sampai 7, Rini 3, oke, Rahmat, ini ada kosong data di sini dan seterusnya. Ini saya kira sudah berhasil. Jadi data select data yang kita lakukan sudah berhasil, kita pindahkan ke sana. Cuman kita ingin model saja, bagaimana kita menambahkan border ataupun warna ataupun kita menambahkan CSS di dalam sana.
Boleh, silakan kita tes aja. Kalau untuk lebih lanjut gimana cara membuat tabel yang baik, di sini ada banyak materinya ya. Kita cek di HTML, terus ada table. Oke. Kita ingin menambahkan border. Ya, ini border. Ini cuman ini pakai CSS ya. Pakai CSS border property, kita bisa selipkan CSS di atas. Cuman ini oke, jadi kalau kita ingin menambahkan table border ataupun style yang lain, kita bisa menggunakan CSS. Kita copy saja CSS-nya, terus kita selipkan di sini. Kita bisa langsung pakai text style, terus ditutup lagi dengan style, pastikan di sini. Ya. Jadi ingat, ini tidak masuk di dalam bahasa PHP ya. Jadi di luar tag PHP, di atasnya kita kasih style. Oke. Saya kira seperti itu. Nanti sebenarnya penjelasan CSS ini sudah dijelaskan di materi pemrograman web 1. Jadi saya tidak terlalu mendalamkan di sini. Kita tes dulu apakah ini berhasil. Ya, ini sudah masuk ya. Ada bordernya. Stylenya sudah berhasil. Jadi mungkin kalau mau lebih bagus lagi, kita tambahkan tag HTML. Tag HTML, terus di sini ada head. Tutup headnya. Ya, terus di bawah sekali. Setelah tag penutup tag PHP, kita tutup juga mungkin ini body, kita perlu tambahkan body di sini. Body. Oke, kita tutup di sini body, terus di sini HTML. Oke, sama saja ya. Kalau mau menambahkan yang lain boleh. Ini ada border 1 px solid. Oh ya sudah, ini sudah border collapse. Ini coba nggak perlu. Jadinya seperti ini. Oke. Yang berikutnya, cuman kalian mungkin jadi bertanya, yang biasa menggunakan bahasa PHP ini, kenapa kita menggunakan for di sini? Padahal di sini yang dicontohkan, dia menggunakan looping while. Oke, while. Jawabannya adalah, kalau kita menggunakan for, maka jumlah baris kita sudah harus tahu sebelumnya, bahwa sebenarnya kita kan mulai dari 1 ya, di sini tadi 1 sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana kalau jumlah barisnya dalam tabel tersebut kita tidak ketahui? Maka for ini kita tidak bisa gunakan, karena ini dia bersifat statis. Oke, jadi kita ganti ini dengan while.
Jadi sama-sama looping, tapi fungsi while di sini dia kondisinya lebih fleksibel, tidak seperti kayak for tadi. For itu kita sudah tentukan kapan dia berhenti, cuman while ini ada kondisi tertentu yang di kemudian kondisi tersebut kita tidak tahu kapan terjadinya. Jadi kondisinya adalah ketika ini bersifat true. Jadi metode ini ya, metode fetch assoc ini kalau kita panggil, selain dia mengambil data dari tabel, masukkan ke dalam variabel baris, dia memasukkan data ini ke sana. Fungsi lainnya dia akan mengeluarkan atau mengembalikan nilai boolean dalam kurung true atau false. Kapan dia true, kapan dia false? Ketika data itu ada, maka dia akan bernilai true. Ketika data di baris terakhir itu ketika dia mencoba untuk mengambil data dan data itu tersebut sudah tidak ada, maka dia akan mengembalikan false. Nah, ini dimanfaatkan untuk melakukan kondisi tersebut dijadikan kondisi kapan pengulangan ini akan berhenti. Jadi dengan kata lain, kita masukkan saja ini ya ke dalam sana. Ini kita hapus. Oke. Jadi ini kita pindahkan ke dalam sini. Otomatis dia akan mengeksekusi ini, sekaligus juga akan mengeluarkan hasil true atau false. Jadi dia berfungsi ganda. Jadi dia pertama fungsinya untuk menguraikan array di dalam tabel menjadi baris-baris. Yang kedua, dia juga dijadikan kondisi kapan looping ini akan berhenti. Jadi seperti itu. Simple saja, ya kan? Oke, kita coba cek, kita refresh. Oke, sama hasilnya, tidak berbeda. Karena kalau kita menggunakan for, coba ya, for tadi, saya ulang lagi. Ini kalau misalnya saya kasih jadi 100, maka ini nanti akan tercipta banyak baris yang kosong. Di sini ada baris ke-8, 9, 10 dan seterusnya. Datanya sudah tidak ada. Jadi karena dia, begitupun juga kalau misalnya di sini kita salah, misalnya di sini cuma 3. Maka di sini yang diambil cuma 2, karena di sini kan tadi 1 kurang I-nya itu sampai kurang dari 3, berarti 2 ya. Oke, seperti ini. Jadi datanya itu ada 7, berarti kita di sini harus 8. Nah, makanya kita butuh while ya. Jadi saya kembalikan tadi. Sini kita pakai while. Dan simpelnya while ini membutuhkan data boolean atau true atau false di dalam sini. Kita hapus. Oke, saya kira ini lebih baik karena data ini jika kita tambah ataupun kita hapus di sini, misalnya saya hapus sini, saya hapus 3, 6, 7 saya hapus, delete. Oke, terus ini saya refresh, maka ini akan menyesuaikan 1, 2, 4, 5. Berbeda halnya dengan for tadi. Kalau saya hapus, maka for-nya juga saya harus ganti dari 8 menjadi 5. Oke, saya kira di sini paham apa maksud kenapa kita menggunakan while. Terus yang berikutnya adalah di sini ada pengecekan jumlah baris, row. Jika dia lebih besar dari 0, data itu ada maksudnya, maka dilakukanlah eksekusi ini. Jadi kalau itu tidak ada, misalnya data itu tidak ada,
ya tidak perlu dia lakukan karena di sini ada kondisi yang mencegahnya. Karena kalau kita tidak pakai ini, akibatnya seperti ini. Misalnya data ini saya hapus semua, kita hapus, select all, terus di delete, yes. Oke, apa yang terjadi? Ya, ini kan ada seperti ini. Ini nama, alamat, jenis kelamin. Kalau kita pakai ini, kondisi seperti ini, jika result num rows, ini adalah metode num rows ya, kita langsung saja. Jadi while ini kita sebelum dieksekusi kita cek dulu jika hasilnya ini adalah objek, variabel hasil ini, terus metode num rows-nya itu lebih besar daripada 0 ya, maka dia akan mengeksekusi sampai di sini ya, sini. Ini coba saya cek dulu tadi. Oh iya, ini pengecekannya harusnya dari atas, dari sebelum membuat tabel. Jadi sebelum membuat tabel kita harus cek dulu. Kalau misalnya tidak ada datanya, tidak perlu buat tabel. Berarti dia ditutup juga. Ini tadi penutupnya bukan di sini, tak? Sorry. Iya, di sini. Termasuk ya, di sini. Jadi semua ini masuk di dalam if. Ini dia, if jika tidak ada data, maka dia tidak usah mengerjakan yang ini tidak perlu, jadi langsung saja di bagian bawah sini ya, dia lompat. Tapi kalau ada datanya, paling tidak ada satu, maka dia akan membuat tabel dan mengisi tabel tersebut. Hasil num rows sebesar 0. Oke. Sini kita bikin else. Jadi kalau misalnya tidak ada data, tapi kalau ada data, kalau dia lebih besar dari 0, ini ada datanya, dia akan mengerjakan yang ini. Tapi kalau misalnya tidak ada data, else-nya dia akan menulis else-nya, ya, echo langsung saja, maaf, di tabel Anda belum ada data. Oke, kita cek. Maaf, di tabel Anda belum ada data. Jadi lebih baik dibanding yang tadi. Kalau tadi itu dia langsung memunculkan tabelnya, tapi tabelnya kosong. Kalau ini dia mencegah untuk membuat tabel, dia mengecek dulu datanya ada apa tidak ada. Kalau tidak ada, dia memunculkan tulisan ini. Kalau ada, ya misalnya kita adakan lagi kembali, kita panggil kue dulu, kita punya input multiple data. Oh, ini sudah saya ubah ya. Coba dulu. Oh, yang ini ada. Ini. Saya coba koneksi.php supaya datanya kembali lagi. Oke, sekarang datanya akan kembali karena di script koneksi.php itu akan memasukkan insert data to 3 record. Oke, 3 record. Sekarang di sini kita refresh lagi.
bukan yang ini ya, sorry. Get data. Oke, 3 data, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sebenarnya saya ingin melanjutkan ke materi select, materi yang berikutnya itu where, tapi karena waktunya juga saya rasa ini sudah cukup, maka saya akan melanjutkannya untuk minggu depan untuk materi where. Saya kira ini saja yang saya bisa jelaskan. Mudah-mudahan mahasiswa dapat mengerti dengan penjelasan saya. Jika kalian masih ada pertanyaan yang tidak kalian pahami, materi yang saya jelaskan tadi mungkin kurang jelas, maka kalian bisa bertanya di YouTube, mengomentari video YouTube atau di Google Classroom. Sekian dari saya. Tugasnya nanti akan ada di penugasannya, teknisnya seperti apa. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.